Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Quincy Vlogger. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya guys ya. Biar kalian makin semangat buat cari rezeki buat keluarga kalian tercinta. Oke guys, di video kali ini gue mau ngebagi ilmu atau ingin membagi pengalaman pribadi gue. Gimana cara menjadi telemarketing yang handal ya guys. Jadi gue akan ngasih tips dan triknya juga ya guys pada kalian ya. Tapi bukan tricky ya guys. Ingat ya, bukan tricky, ini tips dan trik ya. Nah, kalau pengalaman pribadi gue ya guys menjadi telemarketing, itu yang pertama kalian harus jaga itu mood kalian sendiri tuh kalian harus jaga banget. Dari pagi sampai sore kalian online, moodnya harus memang tetap terjaga ya guys. Jadi kalau mood kalian itu sudah hancur, sudah jelek, sudah gedek sama orang, atau kesal sama SPV ya guys karena domelin mulu, penyampaian kalian kepada nasabah tentang penjualan produk kalian itu nggak akan masuk. Jadi itu akan sia-sia guys. Seperti itu guys. Jadi akan sia-sia. Saya pastikan itu pasti akan sia-sia kalau mood kalian nggak terjaga. Jadi yang pertama kalian harus jaga mood dengan baik guys. Nah, telemarketing itu kan ada banyak ya guys. Maksudnya satu kantor itu bisa sampai ratusan orang menjadi telemarketing. Dan yang dilakukan itu hanya itu aja nih guys. Maksudnya nggak ada variasi yang lain, hanya itu aja. Nah, gue kasih satu ya guys ya, gue kasih satu rahasia. Gimana cara buker telemarketing itu menjadi telemarketing yang hebat, atau setiap bulannya itu pasti goal target ya guys ya. Nah, rahasia yang pertama itu guys, kalian harus punya hitung-hitungan. Jadi sebagai telemarketing itu kita harus memiliki hitung-hitungan yang kuat ya guys. Jadi kalau kalian nggak punya hitung-hitungan, kalian nggak akan sukses jadi telemarketing, nggak akan sampai target, saya pastikan itu ya guys ya. Caranya guys, misalkan nih, kalau zaman saya dulu ya guys jadi telemarketing ya guys, target 40 juta per bulan, ditargetin oleh perusahaan 40 juta per bulan ya guys, ANP ya guys, yang 40 juta per bulan. Itu kita hitung lagi guys, kita harus punya hitung-hitungannya, kita catat di kertas ya guys. Tapi saya pastikan, saya jelasin lagi di sini guys, kalian harus lebihkan. Jangan sesuai target, harus lebihkan. Misalkan contoh 40 juta per bulan, kalian lebihkan 60 juta atau 70 juta ya guys ya per bulannya. Karena nggak semua asuransi yang kalian jual itu akan ke billing guys. Itu masalahnya. Jelas ya guys, jadi harus dilebihin ya guys ya. Misalkan contoh nih, tipsnya guys, kalian harus tulis di sebuah kertas, ada hitung-hitungannya guys. Target sebulan 60 juta ya guys, 60 juta 60 juta kita bagi lagi tuh guys. Memang kalau ngeliat 60 jutanya ini berat ya guys, memang kita lihat 60 juta ini berat. Tapi kalau kita bagi 24 hari kerja ya guys, 60 juta kita bagi 24 hari kerja, itu sekitar 2.500.000 aja guys. Kalau kita bagi 2.500.000 ya guys, perharinya 2.500.000. Kalau kita bagi lagi guys, kita bagi per 12, kalian harus mencari premi hanya sehari 208.000 aja guys. Itu loh, sehari 208.000. Usahakan kalian tempel di kubikel kalian ya guys ya. Untuk hitungan kalian tempel di kubikel. Karena kalau kita hidup nggak ada target, nggak ada yang kita tuju ya guys, itu akan sia-sia. Nah, dan yang kedua, kalian untuk membangkitkan mood kalian nih, untuk kalian online moodnya tetap baik, kalian pajang foto keluarga yang kalian sayang atau yang memang sudah berkeluarga ya guys. Ini kalian pajang foto keluarga kalian atau anak kalian, bisa orang tua kalian pajang foto di kubikel kalian juga, di samping yang target kalian. Jadi berdampingan nih guys. Nah, kalian tempel fotonya ya guys ya. Jadi pada saat maksudnya untuk mood kalian terganggu itu, saya pastikan ya guys, saya jamin itu pasti akan lebih semangat lagi kalau ngeliat foto tersebut guys. Nah, buat yang belum berkeluarga, kalian harus buat goals. Misalkan, gue di tahun ini pengen beli mobil.
Tapi jangan sekedar beli mobil aja guys, jelas ya. Jangan hanya ucapan aja, tapi harus dengan apa ya, dan kita melakukan juga guys. Misalkan kita harus membeli tahun ini gue harus bisa membeli mobil untuk target gue ya guys. Ini untuk siapa aja, boleh yang berkeluarga atau belum berkeluarga ya guys. Itu harus spesifik guys. Kebanyakan telemarketing itu pengen mobil atau pengen sesuatu itu nggak spesifik. Misalkan kalian mau beli mobil itu harus spesifik, warnanya apa, mereknya apa, tahun berapa, harganya berapa. Kalau bisa kalian print aja guys, sesuai yang kalian mau, mobilnya warna merah, merek apa, terserah kalian masing-masing ya. Kalian tempel lagi di kubikel kalian. Jadi di kubikel kalian itu ada tiga foto. Yang pertama catatan target kalian, yang kedua tadi foto keluarga atau orang kasih sayang, yang ketiga goals kalian ingin beli apa ya guys. Nah, jadi pada saat kalian presentasi ke nasabah mengalami berbagai penolakan, itu pada saat kalian melihat foto goals tersebut, dipastikan guys mood kalian akan baik lagi ya guys ya. Nah, gue kasih triksnya juga ya guys. Jadi kalau untuk kebanyakan guys, kalau pada saat kita menelpon nasabah, itu kan rata-rata ya guys, nasabah-nasabah yang kita hubungi pasti kan sudah mempunyai asuransi. Itu kendala yang paling banyak sih yang ditemui ya guys ya. Rata-rata kita sudah mempunyai asuransi ya, maksudnya nasabah sudah mempunyai asuransi ya guys, rata-rata ya guys. Itu kendala banget ya. Ada yang ilustrasinya begitu-begitu aja, ada yang mendebat nasabah, ada yang membuka pikiran nasabah. Nah, ini poinnya guys. Jangan pernah kita mendebat nasabah, tapi kita membuka pikiran nasabah. Ingat ya, kita jualan asuransi, menawarkan kepada nasabah bukan untuk mendebat asuransi yang mereka punya. Tapi bagaimanapun caranya, dengan goals-goals kita yang tadi, kita bisa membuka pikiran nasabah. Contoh, kalau ilustrasi yang dulu biasa gue gunain nih guys ya. Misalkan gue telepon nasabah, maaf pak, maaf bu, saya sudah punya asuransi. Kita jangan mendebat, sekali lagi jangan mendebat. Contoh mendebat begini guys, kebanyakan telemarketing mendebat nasabah. Pak, asuransi yang kita tawarkan ini beda pak dari asuransi yang bapak punya. Itu salah, saya pastikan itu salah. Itu gak akan masuk. Mungkin ada yang berhasil karena nasabah kasihan. Tapi rata-rata itu gak akan berhasil masuk ke nasabah. Caranya, pada saat nasabah kalian bilang, maaf pak, saya sudah memiliki asuransi. Yang kalian lakukan untuk membuka pikiran nasabah, kalian berikan ilustrasi yang simple tapi kena di nasabah. Contoh, baik pak, memang nasabah-nasabah yang kita hubungi di sini rata-rata sudah memiliki asuransi ya pak dari asuransi lain. Sebagai contoh aja pak, perusahaan KFC ya pak. KFC kan perusahaan besar ya pak, yang memang dominan untuk menjual ayam. Pada saat kita masuk KFC kan, di menu KFC tersebut nggak hanya tersedia ayam aja pak. Dia ada memiliki menu-menu lainnya, seperti perkedelnya juga ada, spagettinya juga ada. Karena mengapa pak? Itu untuk melengkapi makanan ayam tersebut pak. Sama halnya juga seperti asuransi nih pak. Masuk ya di sini ya guys ya. Nah, sama halnya seperti asuransi pak. Memang yang kita hubungi nasabah sudah mempunyai asuransi. Jadi kita tawarkan untuk melengkapi asuransi yang bapak punya. Bisa kami jelaskan sebentar ya pak untuk produknya ya pak ya. Nah, seperti itu caranya guys. Itu contoh simple ilustrasi yang kena nasabah. Banyak ilustrasi lainnya guys. Kalian bisa gunakan entah itu KFC atau McDonald atau perusahaan besar lainnya, itu kalian bisa gunakan untuk ilustrasi tersebut ya guys ya. Oke. Gua doain buat kalian-kalian yang sedang berjuang mencari receh atau mencari nafkah buat keluarga kalian, semoga cepat closing ya guys ya. Kalau kalian memang suka dengan video saya, jangan lupa buat di subscribe dan di like juga ya guys ya. Jadi yang tadi saya bilang, poin yang pertama, kalian harus jaga mood untuk menjadi telemarketing handal. Kalian harus punya hitung-hitungan yang jelas ya guys. Kalian harus punya goals yang jelas. Dan yang keempat, kalian tingkatkan untuk ilustrasi kalian pada nasabah. Jadi jadilah yang berbeda dengan telemarketing lainnya guys.
Oke, segitu aja guys untuk video yang gue buat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya guys ya. Terima kasih.